Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Pemirsa media Multazam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah menjalani puasa Ramadan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, karena bulan Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia, bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan segala macam kebaikan di dalamnya. Akan tetapi pemirsa media Multazam yang dimuliakan Allah, ada sebagian kaum muslimin yang mana mereka ketika datangnya bulan Ramadan kemudian tidak ada sedikit pun niat di hatinya untuk melaksanakan puasa di bulan tersebut. Oleh karena itu pada kesempatan ini yang sangat mulia ini kita akan sampaikan bagaimana Islam berbicara tentang orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Secara garis besar, agama kita, agama Islam membagi dua. Ada dua bagian orang-orang yang tidak berpuasa. Pertama adalah orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena memang orang tersebut mengingkari kewajiban puasa Ramadan tersebut. Yang kedua adalah orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena uzur syar'i yang dibenarkan dalam syariat Islam. Kita akan jelaskan dua poin ini, pemirsa Multazam yang dimuliakan Allah. Ada dua poin ini yang kita jelaskan. Yang pertama adalah orang yang berpuasa yang mana tidak berpuasanya di bulan Ramadan karena ingkarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara mereka seolah-olah mengatakan tidak adanya kewajiban puasa di bulan Ramadan. Padahal sangat jelas di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 183 sudah sangat dijelaskan bahwasanya puasa itu diwajibkan kepada kaum muslimin, kepada orang-orang yang beriman sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita. Ini menunjukkan bahwasanya Allah benar-benar mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Dan bahkan puasa juga termasuk salah satu dari arkanul Islam. Salah satu dari rukun-rukun Islam. Dan kita semuanya tahu bahwasanya ketika seorang muslim kemudian tidak melakukan rukun Islam, maka tidak sempurna Islamnya ketika ada salah satu yang luput dari rukun Islam yang ada tersebut. Termasuk di dalamnya adalah puasa. Maka ketika seorang muslim kemudian dia mengatakan puasa itu tidak wajib, dicemaskan orang tersebut sudah sedikit bergeser keluar dari daerah keislaman. Yang paling kita cemaskan bisa menghapus dua kalimat syahadat yang dia miliki. Dan bahkan banyak dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan ancaman-ancaman bagi orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, bahkan menganggap itu merupakan suatu hal yang tidak wajib. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin." Al-hadits rawahu al-Bukhari. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya setiap umatku itu diampuni dosanya, kata Rasulullah SAW. Begitu keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Selama kita termasuk umat Nabi Muhammad SAW, maka peluang dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar. Maka Nabi Muhammad mengatakan setiap umatku akan diampuni dosanya illal mujahidin, kecuali orang-orang yang melakukan dosa secara terang-terangan. Begitu banyak kita lihat kaum muslimin yang dia mengatakan dirinya seorang muslim, lahir dalam keadaan lingkungannya pun juga lingkungan muslim, dan lahir dari rahim ibu pun juga beragama Islam. Dan ketika mereka mengatakan ataupun tidak berpuasa, dan mereka itu menampakkan ketidakpuasaannya di bulan Ramadan. Bahkan mereka itu merokok sambil berjalan di pinggir jalan. Bahkan tidak sedikit pula di antara mereka yang sengaja duduk depan rumahnya, ngobrol dengan temannya, masih menikmati hidang yang ada di siang hari di bulan Ramadan. Begitu bangganya mereka berbuka tidak berpuasa di bulan Ramadan.
Pemirsa media multazam rahimani wa rahimakumullah. Orang ini kata Rasulullah akan diberikan sebuah ancaman. Apa ancamannya? Orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja, maka ancamannya adalah dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat kecil harapan ya dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena keingkarannya kepada Allah. Karena bangganya seorang muslim, seorang ya yang bermaksiat kepada Allah dan bangga dengan kemaksiatan tersebut. Dan termasuk dosa-dosa yang lain. Apapun dosa yang dilakukan oleh seorang yang beragama Islam dan dia bangga dengan dosanya, bahkan dia ceritakan dosanya kepada orang lain. Mungkin ketika dia melakukan dosa tidak ada satupun orang yang mengetahuinya, tapi ingin membanggakan dosanya diceritakan kepada orang lain yang tidak pernah mengetahuinya. Ketika dia menceritakan itu ada rasa bangga dalam dirinya. Saya pernah berdosa dan dosa ini, dosa yang saya lakukan seperti ini. Dan bangga menceritakannya, maka orang yang seperti ini, orang yang tidak diampuni dosanya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, orang yang tidak berpuasa karena uzur syar'i. Memang diperbolehkan. Apa saja diperbolehkan? Di antaranya ada orang yang tidak berpuasa karena sakit. Yang kedua, ada orang yang tidak berpuasa karena melakukan sebuah perjalanan yang sangat jauh. Ataupun juga ada seorang ibu yang dalam keadaan hamil, menyusui, mereka pun juga mendapatkan udzur syar'i. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Siapa yang dia itu al-ayah. Siapa yang dia itu dalam keadaan sakit, kemudian dia itu melakukan sebuah perjalanan, maka gantilah puasa yang dia tinggalkan di bulan Ramadan ya di hari-hari yang lain, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah kemudahan di dalam agama Islam. Kemudahan yang Allah berikan itu adalah diperbolehkan bagi orang-orang yang mengalami udzur syar'i untuk tidak berpuasa dan mengganti pada hari-hari yang lainnya, mengqadha pada hari-hari yang lainnya. Tapi ingat, mengqadha ini jangan sampai dia lalaikan. Jangan sampai dia itu menunda-nunda waktu yang Allah berikan untuk mengqadha. Jangan sampai terjadi Ramadan ini tidak berpuasa sampai Ramadan yang akan datang belum dia bayar, belum mengqadha puasa yang dia tinggalkan tahun sebelumnya. Salah seorang ulama besar, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau memberikan sebuah fatwa. Ketika seorang muslim dia itu memiliki udzur syar'i dan tidak berpuasa di bulan Ramadan dan mempunyai hutang di Ramadan saat itu dan dia tunda, bahkan tidak sempat dia menggantinya, bahkan dengan lalai tidak mengganti puasanya sampai datang puasa Ramadan tahun berikutnya, maka orang tersebut sudah berdosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah hendaknya orang-orang yang demikian. Oleh karena itulah pemirsa media multazam, kita pun juga evaluasi. Siapa di antara kita yang kemarin belum mengqadha hutang puasa kita tahun lalu? Siapa di antara kita yang mungkin belum selesai melunasi hutang kita tahun sebelumnya? Barang siapa yang dia masih punya hutang puasanya tahun kemarin belum dibayar sampai sekarang ini, maka dia termasuk orang yang sudah berdosa, melakukan sebuah dosa yang sangat besar karena dia meninggalkan mengqadha puasanya dengan sengaja pada waktu sudah cukup panjang 12 bulan ataupun 11 bulan Allah berikan kepadanya. Dan orang seperti ini harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala setelah Ramadan ini berakhir, maka gantilah yang belum dia selesaikan hutangnya di tahun yang lalu. Tapi ingat, ini adalah bentuk dosa besar dan tidak ada dosa yang besar jalan keluarnya kecuali dia bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya dan tidak mengulangi lagi dosa yang sama di tahun-tahun berikutnya. Dan orang yang sakit, orang yang dalam keadaan musafir ataupun orang yang menyusui ataupun juga ibu yang hamil, maka mereka termasuk orang yang mendapatkan sebuah keringanan tidak berpuasa. Akan tetapi harus menggantinya. Termasuk pula dalamnya ada ibu yang sedang hamil ataupun menyusui. Maka ibu yang hamil dan menyusui, yang paling utama baginya bukanlah fidyah, tapi qadha. Ketika dia tidak berpuasa di bulan Ramadan, maka hitunglah hari yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Maka gantilah, qadhalah di hari-hari yang lain. Kalau saatnya terjadi, seorang perempuan kemudian dia sudah mengganti puasa yang ditinggalkan di tahun sebelumnya,
dan tidak ada kemampuan lagi untuk menyelesaikan hutang puasanya, maka setelah dia tidak ada kemampuan untuk mengqadanya, barulah dia membayar fidyah. Fidyah itu ada yang terakhir baginya. Begitulah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan dalam fatwanya terkait dengan seorang ibu yang hamil ataupun menyusui. Kesimpulannya ada dua hal. Orang yang tidak puasa karena ingkar kepada Allah, orang yang tidak puasa karena udzur syar'i. Maka kita berlindung kepada Allah, diri kita, saudara kita, karib kerabat kita, keluarga kita. Jangan sampai di antara kita, kemudian mereka ataupun kita semua meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Karena ancaman yang sangat besar, Allah tidak mengampuni dosa orang-orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Di samping dia melakukan dosa yang sangat besar, yang kedua Allah tidak mengampuni dosanya sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Semoga ini bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.